Sholihin secara bahasa Riyadh adalah jamak dari Raudhah, artinya taman ya. Jadi Riyadhus Sholihin artinya taman-taman orang-orang yang soleh ya. Yang ini isyarat bahwasanya buku ini ya diharapkan oleh penulisnya menenangkan hati-hati orang soleh dan soleha yang membacanya. Karena disebut dengan taman ya. Sampai sekarang orang selalu mencari taman. Orang kalau duduk di taman dia merasa tenang dan tentram. Nah, orang-orang soleh tamannya di mana? Tamannya di mengingat akhirat. Ya. Tamannya ketentramannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya buku ini isinya cuma Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadis dan sedikit perkataan ulama. Rata-rata isinya Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang isi dari buku ini Riyadhus Shalihin adalah tentang adab-adab ya, tentang adab-adab, tentang zuhud terhadap dunia, tentang mengingat hari akhirat. Dan ini buku seperti ini sangat perlu bagi kita semua, bagi saya yang berbicara, demikian juga bagi ibu-ibu yang mendengarkan ya. Terlebih lagi kita sekarang di zaman benar-benar kehidupan dunia benar-benar mendominasi ya. Waktu kita banyak habis untuk dunia, waktu kita banyak habis untuk mengejar dunia. Waktu kita banyak habis bukan untuk perkara-perkara yang primer, tapi perkara-perkara yang sekunder, bahkan yang lebih daripada itu, kamaliyat, hanya cari kesempurnaan. Sehingga akhirnya benar-benar tersita waktu kita, tersita pikiran kita, ya, tersita harta kita untuk mencari hal-hal yang di atas daripada keperluan. Ini berlaku bagi laki-laki maupun bagi wanita ya. Terutama ibu-ibu ya, selalu mencari apa? Keindahan ya. Sudah punya tas, cari tas yang lebih indah lagi, yang lebih mahal. Sudah punya sendal, sendalnya 3, 4, 5 ya. Kemudian sepatu ya. Demikian juga sampai 4 sampai 5 ya, tas juga sampai 4 sampai 5, jam tangan 2, 3, 4 ya. Ya Ibu. Kenyataannya demikian ya. Yang kita tahu semua itu sebenarnya bukan kebutuhan primer, bukan. Tapi demikian manusia ya, punya tabiat untuk mencintai keindahan. Maka perlu diingatkan, perlu diingatkan. Kalau tidak ada yang mengingatkan, kita akan terbawa arus dengan kehidupan orang-orang sekarang yang benar-benar tenggelam dengan dunia. Ya. Padahal kita sangat yakin bahwasanya apa yang kita miliki semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah belajar, sudah punya ilmu tentang kita akan dihisab, bahwasanya kita akan diminta pertanggungjawaban, tapi tetap saja kita lalai. Oleh karenanya perlu kita saling mengingatkan. Nah, di antara kitab yang paling pas untuk mengingatkan kita bahwasanya kita hidup cuma sementara, bahwasanya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Yang ini secara teori semua orang udah tahu. Kita ini bakalan mati, bahwasanya hidup akhirat adalah hidup yang abadi. Kita sering lihat orang meninggal, saudara kita ada yang meninggal, kawan kita ini meninggal, itu yakin ya. Tetapi prakteknya kita seakan-akan merasa tidak bakalan mati. Prakteknya seakan-akan kita akan hidup berumur panjang. Ya. Maka mudah-mudahan dengan membaca buku ini Riyadhus Shalihin, maka saya sebagai pembicara dan juga ibu-ibu dan juga ikhwan-ikhwan yang hadir ya, untuk mengingatkan diri kita bahwasanya ya, kita ini hidup tidak lama. Kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang sangat diperhatikan oleh para ulama ya. Dan buku ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap masjid-masjid ada buku Riyadhus Shalihin. Bahkan buku ini di Arab Saudi dibacakan. Ya, saya sering kalau di Arab Saudi di kota Madinah, biasanya ba'da asar orang baca kitab Riyadhus Shalihin. 3 hadis, 2 hadis, 3 hadis ya. 1 hadis terkadang syarah singkat, terkadang hanya dibaca saja hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dibacakan di masjid-masjid. Bahkan saya sekarang tinggal di Bambu Apus, setiap subuh imamnya setelah sholat zikir sebentar kemudian baca kitab Riyadhus Shalihin ya. Dan itulah taman bagi orang-orang yang saleh. Mendengar hadis-hadis tersebut kita tidak pernah bosan, kita merasa lebih tenteram, ada keimanan yang bertambah
setelah mendengar hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah pernah berkata, ya, beliau pernah berkata, nas'alullaha ilman nafi'an. Kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Tadri mal ilmun nafi'? Tahukah engkau apa itu ilmu yang bermanfaat? Huwa ma nazala bihil Qur'anu wa fassarahu ar-rasul qawlan wa fi'lan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang Al-Quran turun dengannya dan ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, fa'alaika ya akhi bitadabburi kitabillah. Oleh karenanya wahai saudaraku, hendaknya kau mentadabburi Al-Quran. Wa biidmanin nadhari fi sahihain. Dan hendaknya kau sering-sering baca Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa sunanin Nasa'i. Dan jangan lupa untuk sering-sering baca buku Sunan An-Nasa'i. Wa riyadhi An-Nawawi. Dan juga kitab Riyadhus Shalihin karya An-Nawawi. Wa adhkarihi. Dan juga buku Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Tuflih wa tanjah. Maka kau akan beruntung dan kau akan selamat. Oleh karenanya, jadi para ulama dahulu mewasiatkan kita untuk baca kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Tapi subhanallah kita ini waktu seakan-akan sangat kurang. Baca Quran enggak sempat. Baca hadis apalagi. Ya. Ya. Sementara waktu kita untuk baca berita, untuk ya ikuti kegiatan orang-orang bodoh di media sosial. Gitu. Sudah tahu itu kegiatan bodoh kita komentari lagi. Ya. Jadi benar-benar habis waktu kita. Ya. Benar habis waktu kita. Kapan ada waktu baca Al-Quran? Khatam aja jarang. Kapan baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim? 7.000 hadis, 7.000 hadis. Ya. Kapan baca Riyadhus Shalihin? Kapan baca Al-Adhkar? Kapan pelajarinya? Tapi ya kita melakukan semampu kita ya. Kita semampu kita. Kalau ada yang mau mengingatkan, ada yang mau berbicara, kita dengarkan nasihatnya. Ya. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala penulis buku ini, beliau lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Artinya usia beliau tatkala meninggal berusia 45 tahun ya. Dan beliau orang yang sangat zuhud, orang yang sangat zuhud ya. Sehingga beliau sebutkan di mukaddimah beliau kenapa beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin agar mengingatkan orang kepada akhirat, agar orang tidak tenggelam dengan dunia dan dia ingin membantu agar orang bisa berjalan menuju akhirat. Ya, beliau lahir di kota Nawa ya pada tahun 631 Hijriah dan ya tatkala usia beliau 10 tahun mulailah beliau menghafal Al-Qur'an dan mulai membaca buku-buku fikih. Dan suatu hari beliau sedang bermain, beliau tidak suka main-main sejak kecil, sukanya belajar ya. Sampai dia dipaksa sama teman-temannya yang lain, anak-anak yang lain suruh dia ikut main. Sementara mereka bermain sama dia, dia sedang membaca Al-Qur'an sambil main-main, sambil menangis karena dipaksa untuk bermain. Tatkala ada seorang alim lewat melihat Nawawi masih kecil ini, masih kecil kok disuruh bermain kok tidak mau bermain, malah ingin belajar, maka orang alim ini pun ingatkan bapaknya, ini anak memperhatikan ya. Dia ini punya kelebihan. Dan akhirnya orang tuanya benar-benar memperhatikan dia sampai akhirnya dia pun menjadi seorang yang sangat alim luar biasa ya. Dan beliau wafat masih belum tua, masih 45 tahun, tapi terlalu banyak buku yang beliau tinggalkan yang sangat bermanfaat. Yang kita saja kalau menghabiskan umur kita untuk membaca buku-buku tersebut untuk memahami dengan baik mungkin umur kita bakalan habis ya. Di antara buku-buku yang beliau tulis seperti Riyadhus Shalihin yang akan kita pelajari, di antaranya Al-Adhkar, kitab zikir, kemudian juga Arba'in Nawawiyah, kemudian juga Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab tentang buku fikih, kemudian Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim tentang syarah Sahih Muslim, kemudian Tahdhibul Asma' wal Lughat tentang bahasa. Ini ringkas tentang Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Sekarang kita akan masuk pada muqaddimah yang ditulis oleh Imam Nawawi sebelum kita membahas hadis-hadisnya. Ibu punya buku enggak? Hah? Belum punya buku. Dijual kayaknya itu. Tunggu gratisan kah? Jadi ibu-ibu, kita ini pengajian
bukan mau senang-senang ya, kita mau ingat akhirat ya. Ya, jadi karena kita semua sudah senang-senang alhamdulillah. Ibu senang ya. Saya pun senang ya. Ya kita harus ingat akhirat ya, sering lalai kita. Saya bacakan sebagian dari muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Di antaranya beliau berkata, alhamdulillahil wahidil qahhar. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Al-Azizil Ghaffar, yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Mukawwiril laili 'alan nahar, yang menggantikan siang dengan malam atau malam dengan siang. Tadhkiratan li ulil qulub wal absar. Bergantinya hari ini adalah peringatan bagi orang-orang yang masih memiliki hati dan masih memandang. Wa tabsiratan li dzawil albab wal i'tibar. Dan sebagai peringatan juga kepada orang-orang yang cerdas dan mengambil pelajaran. Aku tidak butuh dari mereka rizki dan aku tidak butuh makanan dari mereka. Kata beliau, wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah, dan ini penegasan dari Allah bahwasanya manusia itu diciptakan untuk beribadah. Fa haqqu alaihimul i'tina'u bima khuliqu lahu, maka hendaknya mereka serius untuk memperhatikan tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal i'radu an hududid dunya wa bizahada, dan hendaknya mereka menjauhkan diri dari hal-hal dunia dengan zuhud kepada dunia. Fa innaha darun nafadin la mahallu ikhlad. Sungguhnya dunia itu adalah tempat yang akan sirna, bukan tempat yang abadi. Wa markabu uburin, adalah tempat untuk nyebrang. La manzilu huburin, bukan tempat untuk bersenang-senang. Wa masyra'un fisamin la mautinu dawamin. Jalan yang akan terputus, bukan tempat untuk tinggal selamanya. Falihada kana al-aiqadhu min ahliha humul ubbad. Oleh karenanya orang-orang yang sadar akan hal ini adalah orang-orang yang rajin beribadah. Wa aqallu nasi fiha humuz zuhad. Orang yang paling cerdas dalam kehidupan dunia adalah orang-orang yang zuhud. Ya, beliau ingatkan ya. Kalau ada orang kemudian menghabiskan waktunya untuk dunia, habiskan waktunya untuk mengumpulkan dunia, habis waktunya untuk membangun istana di dunia, sementara dia akan tinggalkan, ini orang sebenarnya bukan orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang persiapkan istananya di akhirat. Orang yang cerdas yang dia tahu bahwasanya dia akan meninggalkan dunia ini ya dengan berbagai macam keindahannya. Maka dia akan persiapan menuju hari akhirat. Dia tahu bahwasanya dunia hanyalah tempat untuk menyeberang, bukan untuk ya pangkal selamanya di situ, tidak, tapi hanya untuk nyebrang. Ya, maka perhatian dia bagaimana ke tempat tujuan yang abadi. Kemudian beliau berkata, Allah berfirman tentang dunia, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya perumpamaan kehidupan dunia seperti air yang Allah turunkan dari langit kemudian menimpa bumi, lantas tumbuhlah berbagai macam tumbuhan yang beraneka ragam. Ya, mimma ya'kulun nas wal an'am. Di antara tumbuhan-tumbuhan tersebut ada yang dimakan oleh manusia, ada yang dimakan oleh hewan-hewan. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha. Tatkala bumi setelah diturunkan hujan mulai menghijau, mulai indah dengan berbagai macam tumbuhan, berwarna-warni, ada yang kuning, ada yang hijau ya, ada yang pirang, ada yang merah dengan berbagai macam warna. Wa zayyanat, dan kemudian bumi menjadi terhias. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Dan penghuni bumi tersebut menyangka mereka akan bisa menguasai keindahan tersebut. Ataha amruna lailan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'lam tagna bil ams. Tiba-tiba datang perintah kami ya di malam hari atau di siang hari, maka kemudian menjadikan seluruh keindahan tersebut hilang seakan-akan tidak pernah ada ya. Jadi maksud Allah Subhanahu wa taala perumpamaan dunia memang demikian, indah,
kenikmatan orang sudah mengumpulkan harta, dia sudah berletih-letih ya mengumpulkan keindahan. Dia merasa bahwa dia akan miliki itu semua. Tiba-tiba dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh yang dia kumpulkan tersebut tidak bisa dia rasakan lagi ya. Ya, karena demikianlah dunia. Kalau tidak dunia yang sirna, kita yang sirna. Ya. Betapa banyak orang membangun rumah yang mewah, dia tidak bisa nikmati lama-lama. Ya, rumahnya mungkin berumur 200 tahun, 300 tahun, dia umurnya tidak sampai segitu ya. Oleh karenanya dunia ini memang indah tapi jangan terpedaya. Kemudian beliau berkata, walaqad ahsanal qail, sungguh indah perkataan seorang yang berkata, dan ini disebutkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau berkata, inna lillahi ibadan futana. Ibu perhatikan ya. Kata Al-Imam Syafi'i atau Abu Bakar Al-Turtusi, salah satu dari mereka berdua, yang penting ulama, dia berkata, inna lillahi ibadan futana. Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Siapa hamba yang cerdas tersebut? Talaqud dunya wa khawful fitana. Mereka menceraikan dunia dan mereka takut dengan fitnah. Nadharu fiha falamma alimu. Mereka memandang kepada dunia. Mereka mengamati tentang hakikat dunia. Tatkala mereka mengetahui annaha laysat lihayyin watana, mereka tahu dunia itu bukanlah tempat tinggal selamanya. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Maka mereka menjadikan dunia itu seperti ombak yang bergejolak, dan mereka menjadikan amal soleh adalah perahu yang bisa menyelamatkan mereka dari gejolak tersebut. Kenyataannya banyak di antara kita tahu dunia akan sirna, ya. Tahu dunia itu fitnah, tapi kita tahu dunia itu ombak, tapi dia malah masuk dalam ombak tersebut. Dia tidak menyiapkan perahu untuk menyelamatkan dirinya. Dia tidak menyiapkan hal-hal yang untuk menyelamatkan. Bahkan dia masuk dalam ombak kelezatan dunia tersebut. Baik, ini sebagian dari muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala sebagai peringatan bagi kita semua bahwasanya boleh kita merasakan nikmat dunia tapi jangan sampai lalai. Jangan sampai dunia yang mendominasi kita. Tapi jadikanlah akhirat yang mendominasi kita. Kita tidak larang berjalan-jalan, kita tidak berlarang untuk bersenang-senang, tapi jangan sampai dunia mendominasi kita. Karena dunia ini akan kita tinggalkan. Kita harus berlomba-lomba dalam rangka untuk menanam sebanyak-banyaknya kebaikan di dunia yang akan kita panen di akhirat kelak. Saya sering sampaikan, tidak dilarang kita membuat istana di dunia, tapi jangan sampai kita menghabiskan waktu membangun istana di dunia, sementara di akhirat kita tidak punya istana. Ya. Sementara di akhirat kita tidak punya istana. Oleh karenanya banyaklah berzikir, banyaklah baca Al-Quran, banyak ikut pengajian, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dunia kita rasakan, tapi jangan sampai melalaikan. Taib, kita masuk pada bab yang pertama, ya, tentang ikhlas. Ya. Babul ikhlas wa ihdharun niyyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Fi jami'il a'mal wal aqwal al barizah wal khafiyah. Menghadirkan niat dalam segala amalan dan perkataan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Bab pertama ini sangat penting tentang bagaimana seorang muslim harus benar-benar memperhatikan niatnya. Ya, baik dalam segala amalannya. Demikian juga dalam segala perkataannya. Baik amalan dan perkataan yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qala Allah taala, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama mereka. Hunafa, condong kepada tauhid dan menjauh daripada kesyirikan. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat. Hendaknya mereka mendirikan salat. Hendaknya mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Di sini yang menjadi perhatian kita, kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan niat mereka tatkala beribadah. Jadi ini berkaitan dengan ibadah. Seorang beribadah, ibadah apapun dia harus ikhlaskan niat. Karena kalau tidak niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas, maka ibadahnya sebesar apapun tidak diterima oleh Allah, tidak ada pahalanya. Kemudian ayat yang kedua, kita akan berusaha
mensyarah Riyadhus Shalihin, menjelaskan Riyadhus Shalihin dengan singkat dan padat ya. Karena hadisnya banyak, ribuan hadis ya. Khawatirnya kita meninggal buku ini belum selesai. Apalagi pengajiannya sebulan sekali ya. Pengajian berikutnya, pengajian lalu sudah lupa ya. Taib. Ayat yang kedua, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya dan tidak sampai kepada Allah darah-darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah ketakwaan dari kalian. Ini berbicara tentang apa? Tentang orang yang menyembelih. Ketika hari kurban, orang menyembelih onta, menyembelih kambing, menyembelih sapi, ya tatkala hajian orang menyembelih hadyu, tatkala akikah orang menyembelih hewan ternak untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, yang jadi perhatian kalian bukan masalah jumlah ya, tapi bagaimana kualitas tatkala kalian beribadah. Makanya Allah mengatakan lan yanallah luhumuha, daging-daging yang kalian sembah itu tidak akan sampai kepada Allah. Wala dima'uha, darah yang kalian alirkan itu pun tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian. Nah, bagaimana hati kalian tatkala menyembelih tersebut? Apakah seorang menyembelih karena untuk gagah-gagahan, untuk pamer-pameran ya, untuk menunjukkan bahwasanya dia telah berkorban dengan jumlah yang besar, untuk dia share di media sosial ya? Apakah itu maksudnya? Kalau itu maksudnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan Anda tatkala Anda menyembelih sembelihan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus perhatikan, jangan terpedaya dengan kuantitas, tapi bagaimana kualitas kita tatkala kita mengerjakan sesuatu. Ya, bukankah seorang salaf pernah berkata, "Rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah." Betapa banyak amal yang besar jadi kecil nilainya gara-gara niat yang kurang lurus. Jadi niat yang lurus. Bisa jadi orang membangun masjid, mungkin harga miliaran, tapi niatnya enggak lurus, jadi nilainya sangat kecil. Dan sebaliknya, wa rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyah. Bisa jadi ada amal sedikit tapi bernilai besar di sisi Allah karena diagungkan oleh niatnya yang sangat tulus. Maka seorang harus konsentrasi tatkala beribadah ya, agar memperhatikan niatnya. Karena waktu dia menyembelih, dia beli kambing sekarang harganya berapa? Kambing berapa harganya satu ekor? 2 juta mungkin, 3 juta. 2 juta ya. Ya 2 juta. Sapi berapa juta? Siapa yang suka jualan di pasar? Sapi berapa juta? 20 juta. Bayangkan orang hari Idul Adha kemudian beli sapi 20 juta, itu bukan uang yang sedikit, 20 juta. Kemudian dia suruh orang sembelih atau dia yang sembelih ya. Ternyata dia niatnya enggak beres, hanya ingin bangga-banggaan, hanya ingin pamer, hanya ingin agar diakui oleh masyarakat ya. Mengejek orang lain yang mungkin hanya menyembelih seekor kambing sementara dia seekor sapi. Pokoknya niatnya sangat berpengaruh. Tatkala niat seorang tidak beres, akhirnya menjadikan amalan dia menjadi kecil atau hilang. Tapi seorang mungkin di Idul Adha dia tidak mampu untuk menyembelih seekor kambing, tapi dia punya uang sedikit, dia sedekahkan kepada fakir miskin dengan benar-benar niat tulus kepada Allah, mengharapkan akhirat, takut dengan neraka jahanam, maka jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia berkata ya, fattaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Hendaknya kalian menjaga diri kalian dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah dengan sepenggal korma. Bukan satu korma full. Korma kita potong sepenggal, kalau kita enggak punya apa-apa, sementara kita yang bersedekah, hanya punya satu korma, enggak apa-apa, itu sepenggal 2, setengah buat kita makan, setengah kasih orang. Yang penting niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah." Katakanlah, in tukhfu ma fi sudurikum. Kalau kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada kalian, aw tubduhu, atau kalian tampakkan, ya'lamuhullah, Allah mengetahui. Tidak ada bedanya bagi sesuatu yang kita tampakkan atau kita sembunyikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui lirikan pandangan seorang, khianat pandangan seorang, wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Nah, kita punya niat dalam hati ini banyak. Dada kita ini jangan kita sangka yang Allah nilai cuma yang di luar, yang zahir, tidak. Ya, salat kita gerakannya, kemudian perginya kita ke masjid misalnya, perginya kita ke tempat pengajian, jangan disangka yang dinilai cuma itu saja. Tapi yang paling utama Allah nilai dalam
dada. Maksud saya apa? Ayat ini mengingatkan kita untuk kita sering melatih diri kita bermuamalah dengan Allah dengan hati kita. Yang penting Allah sudah tahu. Meskipun kita sembunyikan niat yang baik di relung hati yang paling dalam, Allah tahu niat anti ini baik. Allah tahu. Meskipun kita sembunyikan sangat tidak ada yang tahu. Kita tutup dengan rapat-rapat dalam hati kita. Tapi Allah Maha tahu karena Allah mengetahui isi hati manusia, ya. Kalau kita terbiasa bermuamalah dengan Allah dengan masalah hati, kita jadi tentram. Yang penting Allah sudah tahu niat saya baik. Ya. Jadi jangan khawatir bahwasanya apa yang terbetik dari dalam diri kita tidak diketahui. Allah pasti tahu. Makanya dalam hati kita niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, tidak mengharap pujian, tidak hasad, tidak dengki, berhusnudzan, maka Allah tahu kita hidupnya lebih santai. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma presiden yang tahu, bukan hanya ya, raja yang tahu, Allah raja di raja ya, yang tahu tentang isi hati kita. Ya, ini mengantarkan kita untuk ya berusaha untuk ikhlas karena yang Allah nilai adalah apa? Hati yang paling utama. Hati yang paling utama. Kenapa orang terkadang sibuk dengan pencitraan? Terkadang ingin diakui oleh orang lain karena dia lupa bahwasanya Allah bermuamalah dengan hatinya, ya. Kalau dia yakin Allah menilai hatinya, bahwasanya ada penilaian spesial dari Allah, orang ini ikhlas, dia tentram. Ya, orang enggak tahu, enggak ada masalah. Ya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala? Waditu anna an-nas ta'allamu hadzal ilmi minni wa lan yumsat ilayya minhu syai'. Aku berangan-angan semua orang belajar ilmu dariku dan tidak perlu tahu ilmu itu dari saya. Tidak perlu disandarkan itu saya yang ngajarin. Yang penting Allah tahu saya ajarkan ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus bilang, "Oh itu karena gurunya si fulan, oh itu karena ustaz fulan yang mengajarkan." Imam Syafi'i pernah berkata demikian. Ya. Kenapa? Karena dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala masalah hatinya. Jadi harus kita pasang dalam benak kita ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah nilai bukan cuma jilbab kita, ya. Bukan cuma cadar kita. Yang paling utama Allah nilai adalah hati kita. Amal kita juga dinilai. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat, tidak menilai pakaian, tidak menilai rupa kalian, tidak menilai jasad kalian. Itu bukan penilaian Allah dalam pahala. Kecantikan bukan jadi patokan penilaian Allah. Badan yang sehat, badan yang ramping, badan yang body juga bukan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah nilai adalah qulubikum wa amalikum. Hati kalian bagaimana, amal soleh kalian bagaimana. Itu menjadi pusat perhatian Allah. Yang paling utama adalah hati. Karena kita bicara ikhlas masalah hati. Baik, kita masuk pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Rizah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Di sini Imam Nawawi menyebutkan nasabnya dengan lengkap, ya. Beliau berkata, kata Umar bin Khattab, Sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sungguhnya masing-masing orang tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulih fa hijratu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang berhijrah dalam rangka untuk meraih dunia, aw imra'atin yankihuha, atau dalam rangka menikahi seorang wanita, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan yang dia niatkan. Muttafaqun ala sihhati. Hadis ini disepakati akan sahihnya, tentang validitasnya. Ini hadis adalah hadis yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari tentang masalah niat, ya. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, kita tahu sebagaimana dalam sejarah, awalnya adalah orang yang sangat benci terhadap Islam, ya. Suka memusuhi orang-orang Islam. Namun dia terkenal sangat kuat, ya. Ya, sehingga Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam
bi ahadi umarain, Abi Jahal wa Umar bin Khattab. Nabi berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan satu dari dua orang ini, kedua orang yang hebat. Apakah dengan Umar ataukah dengan Abu Jahal? Nabi berdoa, ya, semoga Umar atau Abu Jahal yang masuk apa? Islam. Karena kalau mereka salah satunya masuk Islam, maka akan kuatlah Islam. Setelah itu Nabi lebih condong kepada Umar, maka Nabi berdoa secara khusus, Allahumma izal Islam bi Umar bin Khattab khosatan. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab secara khusus. Akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, maka ya kondisi berubah. Tadinya sebagian kaum muslimin tidak berani salat di Masjidil Haram. Setelah Umar masuk Islam, sebagian kaum muslimin bisa salat di Masjidil Haram. Kenapa? Kalau ada yang mau ganggu kaum muslimin, harus berhadapan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan terlalu banyak pujian, Nabi telah menjamin Umar masuk surga. Ya, kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga. Nabi juga berkata, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Allah meletakkan kebenaran pada lisannya Umar dan pada hatinya Umar. Bahkan Nabi pernah berkata, lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Kalau ada boleh ada nabi setelahku, maka yang pantas menjadi nabi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Berapa kali Umar? Kalau enggak salah 4 kali punya ide, Allah turunkan ayat sepakat dengan idenya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan, ya. Umar berapa kali punya ide, sampaikan, ya Rasulullah bagaimana kalau begini? Ya Rasulullah bagaimana kalau begini? Ya Rasulullah bagaimana kalau begini? Tahu-tahu turun ayat sepakat dengan idenya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Luar biasa, ya. Kalau ide kita disepakati oleh Pak Bupati, kita senang. Ide kita disepakati oleh suami saja kita sudah senang. Apalagi disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adapun secara fisiknya disebutkan kana Adam syadidal udmah. Beliau adalah orangnya coklat kehitam-hitaman. Jadi orangnya bukan putih, tidak seperti Abu Bakar. Abu Bakar orangnya putih. Umar lebih cenderung kepada kulitnya gelap, ya, tidak hitam tapi dia coklat gelap. Silakan. Secara fisiknya beliau demikian. Kemudian orangnya tinggi besar. Kemudian beliau a'sar, yaitu kidal. Tangannya apa? Kidal. Umar itu tangannya kidal. Kemudian beliau asla itu botak tengah. Umar bin Khattab orangnya botak tengah, ya. Oleh karenanya ada seorang syekh pernah ceramah tentang keutamaan orang-orang yang botak tengah. Sampai disebutkan di antara orang botak tengah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, orang hebat botak tengah, ya. Ada yang mengatakan kalau orang botak tengah itu cepat kasih keputusan, enggak mikir panjang. Intinya, ya, banyak orang-orang hebat, mereka botak tengah, ya. Baik, kita akan bahas hadis tersebut, ya. Jadi kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, ya. Ini sederhana saja, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan-amalan ini sesungguhnya. Amalan-amalan itu tergantung niatnya atau berdasarkan niatnya. Tergantung niatnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal di sini umum. Amal di sini sifatnya umum, ya. Mencakup, ya, perkataan, perbuatan dan amalan hati, ya. Amalan hati. Maka semua yang kita lakukan hendaknya kita tergantung niatnya. Allah itu Maha tahu. Kalau niat kita baik, meskipun orang satu dunia tidak tahu, Allah tahu. Allah tahu. Terkadang kita ingin berbuat baik kepada keluarga kita. Semua keluarga suudzon, berburuk sangka. Biarin. Kita berusaha jelaskan, mereka tidak percaya. Tapi kita menghibur diri kita yang Allah sudah tahu apa niat kita. Meskipun orang lain tidak ada yang percaya. Ya. Meskipun orang lain suudzon kepada kita. Jadi perhatikan perkataan, perbuatan, hati ini termasuk amalan yang sangat dipengaruhi oleh niat. Kalau kita berkata-kata saja, ya, bahkan hati dan pikiran, ya, hati dan pikiran, ya. Contoh, kita berkata-kata, kita kata-kata yang baik. Kata Nabi SAW, wal kalimatu thayyibatu sadaqah.
Kata-kata yang baik adalah apa? Sedekah. Termasuk tulisan, termasuk bikin status, termasuk komentar. Nah, kita kalau kita tahu hadis ini, amalan tergantung niat. Nah, kalau kita mau bikin status, kita pikir niatnya benar atau tidak. Cek dulu niatnya benar atau tidak. Saya tulis status ini riya atau tidak ya? Ingin pamer atau tidak ya? Bangga atau tidak ya? Ujub atau tidak? Lama-lama begitu nggak jadi tulis status. Tapi kita harus yakin bahwasanya semua yang kita lakukan itu niat sangat mempengaruhi. Percuma kita tulis status banyak-banyak tapi nggak ada nilainya, bahkan menjadi bumerang bagi kita. Hanya untuk bangga-banggaan, hanya untuk supaya dianggap orang soleha, wanita soleha. Ya, padahal di rumah kacau balau ya. Hanya untuk pencitraan, perkataan. Kita ngomong sama orang, niat kita ngobrol sama dia ini apa? Untuk merendahkan dia, menasihati dia. Kadang kita marah-marah sama orang, tapi kalau kita niatnya menasihati, Allah berkahi. Benar. Datang sama orang, kita marah, tapi kita, ya Allah, saya ingin nasihati dia. Saya marah-marah, saya ngamuk, tapi saya tenang. Kenapa? Karena saya tahu, Allah tahu niat saya. Saya ingin berbuat baik sama orang ini. Ya. Seperti itu. Meskipun nampaknya marah-marah, tapi kita yakin kalau Allah tahu niat kita, maka kita jadi tenang. Jadi hati-hati, ibu-ibu, ngomong apapun, lihat niatnya. Kita ngobrol sama orang, niatnya apa? Ngobrol sama ibu-ibu yang lihat, niatnya apa? Ya. Sekali-sekali ibu tanya, kamu niatnya apa sih ngobrol sama saya? Baik. Perbuatan, apalagi perbuatan butuh niat. Sangat perlu dengan niat ya. Sangat perlu dengan niat. Kita datang pengajian niatnya apa sih? Ya. Saya ceramah di sini niatnya apa? Ya. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Nabi SAW berkata, ya, kalau seorang berjihad, kemudian dia hanya ingin mendapatkan seutas tali, dia tidak akan dapat pahala jihad. Cuma dapat seutas tali tersebut. Padahal amalan jihad yang besar. Sama kita mau dakwah, kita niatnya apa sih? Kita kalau dunia ya sudah dapat dunia, tapi nggak dapat apa-apa. Ingin diakui ya cuma dapat pengakuan, nggak dapat apa-apa yang lain. Ya. Jadi perbuatan harus diperhatikan. Jangankan perbuatan, hati, pikiran. Jangan ibu pikir bahwa saya yang dapat pahala cuma perkataan dan perbuatan. Seorang berfikir karena Allah Subhanahu wa taala, seorang memikirkan umat, seorang memikirkan dakwah, memikirkan anak yatim, ya. Memikirkan fakir miskin, memikirkan para janda yang harus disantuni, ya. Kalau mikirnya karena Allah Subhanahu wa taala dapat pahala. Coba mikir janda. Janda itu gimana ya? Kasihan ya. Saya ingin bantu lah. Kalau mikirnya karena Allah dapat pahala tidak? Dapat pahala, tapi kalau janda itu begini, lain lagi pikirannya. Allah Maha tahu, meskipun tampaknya ungkapannya ingin membantu, padahal ada udang di balik rempeyek. Seperti itu. Tidak ada yang sia-sia. Seorang duduk, dia diam di rumahnya, dia mikir umat. Dapat pahala. Apakah ada yang sia-sia? Tidak. Apakah jalan pikirannya Allah tidak tahu? Jalan pikirannya Allah tahu. Apa yang dia renungkan Allah Maha tahu. Ingat hadis ini, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung apa? Niatnya. Jadi jangan sampai kita salah berniat, ya. Jangan sampai kita salah berniat. Bahkan amalan bukan ibadah, amalan biasa bisa menjadi berpahala. Amalan biasa bisa jadi pahala. Ya. Apa kata Nabi SAW? Ya, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha ila ujrita alaiha hatta luqmata taj'alu fi imra'atik. Tidaklah kau berinfak, kau mencari wajah Allah, ada niatnya, mencari wajah Allah kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu, itu juga dapat pahala. Ini gambaran yang sangat indah daripada Nabi SAW. Ini perkara dunia yang benar-benar penuh kemesraan yang jauh dari bentuk keagamaan. Karena seorang lelaki tatkala menyuapi istrinya atau istrinya menyuapi suaminya, berarti mereka benar-benar berdua lagi mesra. Lagi benar-benar apa? Mesra. Sulit tergambarkan mereka sedang pikir akhirat. Tetapi kalau di antara mereka berniat melakukan ini karena Allah dapat pahala. Karena saya katakan, kapan seorang suami nyuap istrinya? Jarang atau tidak? Jarang. Saya tanya ibu terakhir disuap suami kapan? Coba. Kapan terakhir disuap suami? Hah? Jujur saja saya ingin tahu. Bulan depan, bulan lalu? Tahun lalu? Enggak tahu ya. Berarti kan itu benar-benar suasana mesra tatkala seorang suami nyuap apa? Istrinya. Mungkin seminggu pertama baru menikah, itu suap-suapan terus itu. Tapi sudah lewat sebulan,
Lewat 2 bulan sudah nggak ada suap-suapan lagi. Ya. Ada kadang-kadang lagi mesra, lagi berbinar-binar hati, suap-suapan. Maksud saya itu kondisi di mana sangat mesranya seorang laki dengan istri. Nah, Nabi mengajarkan kalau dia suapin istrinya niatnya karena Allah, dapat apa? Pahala. Dalam kondisi demikian, niatnya karena Allah dapat pahala. Bayangkan, pengaruh niat luar biasa. Bahkan lebih daripada itu, Nabi berkata, yang lebih mesra lagi kata Nabi, wa fi buti ahadikum shadaqah. Engkau menggauli istrimu berpahala di sisi Allah. Dia niatnya menyenangkan hati istrinya. Dia meniatkan untuk menjaga istrinya, harga diri istrinya. Dia untuk menyenangkan, untuk lebih mesra dengan istrinya, dapat pahala karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara dunia pun bisa menjadi berpahala tergantung apa? Niat. Maka Nabi kemudian beri contoh tentang hijrah. Hijrah itu ibadah yang agung. Ibadah yang agung. Yang sangat agung. Bagaimana tidak agung? Karena seorang akan meninggalkan kampung halamannya. Tidak mudah meninggalkan kampung halaman. Berat di hati meninggalkan kampung halaman. Meninggalkan pekerjaannya. Meninggalkan hartanya. Para sahabat demikian. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka meninggalkan rumah mereka. Mereka meninggalkan harta mereka. Mereka meninggalkan kampung halaman mereka. Kemudian mereka berhijrah. Ini ibadah yang sangat agung. Tapi ternyata yang melakukannya ada 2 kemungkinan. Yang pertama karena Allah. Yang kedua karena apa? Dunia. Maka kata Nabi, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masing-masing tergantung niatnya. Yang berhijrah karena cari dunia dapat dunia, tidak dapat akhirat. Yang berhijrah karena Allah baru dapat pahala. Ini salah satu contoh dan ini berlaku, kiaskanlah, analogikanlah dengan seluruh amalan soleh. Ya. Ada orang berbakti sama orang tuanya. Taib, dia berbakti sama orang tua itu amalan soleh, amalan besar. Niatnya apa? Kalau niatnya untuk pamer, kemudian dia foto dirinya, masukkan ke media sosial, bahwasanya dia seorang wanita yang soleha, yang berbakti kepada suaminya, berbakti kepada orang tuanya, hanya untuk diakui, hanya untuk disanjung, maka dia tidak dapat apa-apa. Hanya cuma dapat pujian. Pujian itu apa sih? Puji-puji terus. Nikmat sebentar, kemudian sakit hati lagi. Kapan dipuji lagi? Iya. Kalau orang terbiasa cari pujian, dia akan menderita sendiri. Ya, kenapa? Berarti dia benar-benar memang pujian itu lezat. Tapi kalau orang menggantung dirinya dengan pujian, dia akan menderita. Karena dia akan menjadi kecanduan ingin dipuji. Kecanduan, dan itu bahaya. Akhirnya maunya di pencitraan tidak berhenti-berhenti. Kenapa? Kecanduan, sedikit-sedikit dia gatal kalau melakukan sesuatu, kemudian gatal untuk di-share. Berbuat baik sama orang tuanya di-share. Lagi mesra sama istrinya di-share. Lagi bantu fakir miskin dia share. Lagi sholat dia share, lagi umrah dia share, lagi haji dia share, ya. Dan nunggu komentar-komentar pujian. Untuk komentar-komentar apa? Pujian. Jadi kecanduan dipuji. Ya, kecanduan dipuji. Dan dia cuma dapat pujian tersebut. Akhirat tidak dapat, kenapa? Jadi ibu-ibu, maksud dari hadis ini sebenarnya ini hadis ini sangat panjang penjabarannya, tapi yang ingin saya ingatkan bahwasanya amalan itu tergantung apa? Niat. Dan amalan itu mencakup perkataan. Hati-hati kita ngomong, komentar, hati-hati. Niat kita nulis apa, niat kita komentar apa, niat kita nimbrung apa, niat kita ya berkata-kata itu apa. Bisa jadi berpahala, bisa jadi tidak dapat pahala. Perbuatan juga demikian. Saya datang ke sini ikut pengajian, niat saya apa? Saya datang ke rumah saudara saya datang ke rumah ibu saya, ya. Tujuannya apa? Allah yang Maha tahu. Kemudian hati dan pikiran. Kita memikirkan sesuatu, meskipun tidak ada yang tahu isi pikiran kita, tapi Allah Maha tahu. Jadi tidak ada yang sia-sia. Bahkan kita mikirkan karena Allah pun dapat pahala, meskipun tidak ada hasilnya, sekedar mikir. Ya tadi, mikir apa tadi saya bilang contohnya? Mikir janda tadi, contoh. Mikir janda, mikir anak yatim. Mikirnya benar enggak? Kalau karena Allah Subhanahu wa taala dapat pahala. Kalau enggak dapat apa-apa. Dapat omelan dari istri, dipentungi istri, percuma. Taib. Kita lanjutkan hadis yang kedua.
Hadis yang kedua, wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah. Dari Ummul Mukminin yang kunyahnya adalah Ummu Abdillah, namanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaghzu jaisunil Ka'bata. Ada sebuah pasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tatkala mereka sudah persiapan menuju ke Ka'bah dan mereka sudah sampai di suatu namanya suatu padang terbuka, tidak ada tumbuhan sama sekali, mereka menuju ke Mekah, menuju Ka'bah untuk mencari Ka'bah. Mereka sudah di tengah perjalanan, tiba-tiba dibenamkan mereka dari awal sampai akhir, dibenamkan dalam tanah. Qalat, waktu Nabi menyampaikan hadis tersebut, Aisyah bertanya, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana bisa dibenamkan mereka seluruhnya dari awal sampai akhir? Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Sementara di antara mereka ada orang-orang yang mungkin jualan di pasar. Dia tidak berniat untuk menyerang Ka'bah, tapi hanya sekedar melayani mereka atau ikut mereka, atau tidak punya niat untuk menyerang Ka'bah. Wa man laysa minhum, dan juga ada orang yang di situ mungkin kebetulan lewat dan bukan dari pasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Tetap saja dibinasakan, ditenggelamkan dari awal sampai akhir. Kemudian Allah bangkitkan mereka berdasarkan niatnya. Berdasarkan apa? Niatnya. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi saya ulangi, Nabi berkata, yaghzu jaisunil Ka'bah. Ada suatu pasukan ingin menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida, tatkala mereka tiba di suatu padang terbuka, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka dibenamkanlah dalam bumi, dibenamkan dalam bumi dari awal sampai akhir. Waktu mendengar hadis tersebut, Aisyah bertanya, Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhir? Bagaimana dibenamkan dari awal sampai akhir? Wa fihim aswaqum, dan sementara di antara mereka ada orang yang kerjaan di pasar. Bukan pasukan ingin menyerang Ka'bah. Wa man laysa minhum, ada orang yang juga tidak berniat untuk menyerang Ka'bah. Nabi jelaskan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Memang di situ ada orang baik, tidak punya niat menyerang Ka'bah, tapi tatkala Allah timpakan kebinasaan, azab, ya, maka akan terbenam dari awal sampai akhir. Nanti dibedakan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian dibangkitkan di hari kiamat kelak sesuai dengan niat mereka. Baik. Pertama kita bahas tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini kita akan begitu terus ya. Kita singgung tentang sebagian sahabat. Aisyah radhiyallahu anha ini istri Nabi yang kedua setelah Khadijah meninggal. Jadi Nabi setelah Khadijah meninggal, Nabi menikah dengan seorang wanita namanya Saudah. Setelah Nabi menikah dengan Saudah, baru Nabi menikah dengan Aisyah. Nabi menikah sebelum Nabi berhijrah. Waktu Aisyah masih berusia 6 tahun. Akad nikahnya umur 6 tahun. Kemudian setelah Nabi pindah ke Madinah, setelah Aisyah balik berusia 9 tahun, baru Nabi hidup serumah dengan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Adapun perkataan orang-orang yang mencela Nabi, mengatakan lihat Muhammad orang pengikut hawa nafsu, bagaimana menikahi anak kecil. Jawabannya mudah. Jawaban pertama kita katakan itu bukan perkara yang tercela di zaman tersebut. Menikah dengan anak usia 9 tahun itu biasa. Oleh karenanya Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah mencela Nabi dari sisi ini. Karena tradisi orang Arab itu apa? Biasa. Ya. Kalau seandainya itu merupakan celaan bagi Nabi, pasti sudah dijadikan bahan celaan oleh orang-orang kafir tatkala itu. Namun tidak seorang pun, sejahil-jahilnya Abu Jahal, dia tidak mencela Nabi dari sisi tersebut. Padahal mereka mencari-cari kesalahan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian orang Arab beda-beda. Mungkin orang Indonesia umur 12 tahun baru balik. Orang-orang Arab mungkin dengan kondisi yang berbeda, yang panas dan makanan yang berbeda, mereka balik dengan apa? Dengan cepat. Kemudian bagaimana dikatakan Nabi mengikuti hawa nafsu sementara istri Nabi yang gadis cuma Aisyah tok, yang lainnya semua 30 tahun ke atas, ada 50 tahun ke atas yang Nabi nikahi, ya. Kalau Nabi ternyata mengikuti hawa nafsu, Nabi akan menikahi gadis seluruhnya. Namun ternyata tidak. Seluruh istri Nabi janda. Yang gadis cuma siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Urituki fil manami marratain." Aku diperlihatkan dalam mimpi melihat engkau 2 kali wahai Aisyah. Yaitu Jibril alaihissalam mendatangkan sebuah kain, secari kain, di situ ada wajah Aisyah. Situ ada wajah Aisyah. Nabi mimpi 2 kali. Dan kita tahu bahwasanya mimpinya para nabi adalah wahyu. Jadi sebenarnya Nabi menikah dengan Aisyah itu perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka datang Jibril berkata, "Hadhihi imra'atuka." Ya, fakshifha. Jibril mengatakan, "Inilah istrimu." Bukalah. Waktu dibuka ternyata Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan yang lainnya setelah Khadijah meninggal tentunya. Sampai waktu Amr bin As radhiyallahu taala anhu memimpin perang Dzatus Salasil, perang Ghazwatul Dzatus Salasil, Amr bin As datang kepada Nabi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada Amr bin As. Nabi benar-benar menghormati Amr bin As. Amr bin As ini baru masuk Islam, baru beberapa bulan langsung dijadikan pemimpin perang. Jadi dia merasa diistimewakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking merasanya sangat dicintai oleh Nabi, maka dia tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, siapa orang paling kau cintai?" Kata Nabi, "Aisyah yang paling aku cintai." Minar rijal, laki-laki siapa? Abu Bakar, bapaknya. Terus siapa? Umar. Terus siapa? Utsman. Terus siapa? Akhirnya saya berhenti aja lah. Dia pikir dia nomor 2 atau nomor 3 disebutin. Ternyata sampai sekian-sekian belum disebut namanya. Ternyata dia bukan orang yang paling dicintai oleh Nabi. Tapi maksud saya bagaimana Nabi bermuamalah sama dia. Begitu baiknya, begitu lembutnya. Sampai-sampai dia merasa orang yang paling dicintai. Waktu ditanya siapa, ternyata dia nomor urutnya belakangan. Akhirnya dia tidak lanjutkan lagi. Sudah cukup ya. Tapi waktu ditanya siapa yang paling kau cintai, Nabi mengatakan siapa? Aisyah. Dan kecintaan Nabi kepada Aisyah ini perkara yang masyhur di kalangan istri-istri Nabi yang lain. Bahkan di kalangan para sahabat. Sampai-sampai para sahabat itu kalau mau kasih hadiah kepada Nabi, mereka tunggu Nabi lagi jatah nginap di rumah Aisyah. Kalau lagi nginap di Ummu Salamah, di ummu-ummu yang lain, tidak dikasih hadiah. Pas Nabi lagi nginap di Aisyah, baru kemudian orang para sahabat kasih hadiah kepada Nabi. Kenapa? Mereka tunggu Nabi berbinar-binar hatinya. Ya, lagi di Aisyah baru dikasih hadiah. Sampai akhirnya istri-istri Nabi protes. Mereka datang kepada Ummu Salamah. Kata mereka, ya Ummu Salamah, wallahi inna an-nasa yataharrauna bihadayahum yauma Aisyah. Wahai Ummu Salamah, istri Nabi yang dekat juga dengan Nabi, ya. Istri Nabi bilang kepada Ummu Salamah sebagai juru bicaranya kepada Nabi. Wahai Ummu Salamah, lihatlah para sahabat Nabi, orang-orang semuanya kalau mau kasih hadiah kepada Nabi, mereka tunggu Nabi lagi di rumahnya siapa? Aisyah. Wa inna nuridul khaira kama turiduhu Aisyah. Kami juga ingin dapat kebaikan sebagaimana yang diinginkan oleh Aisyah. Ya. Famuri Rasulullah SAW an ya'muran nas an yuhdu ilaihi haitsuma kana. Maka sampaikanlah kepada suami kita Rasulullah SAW agar umumkan kepada para sahabat, kalau mau kasih hadiah di mana saja saya berada kasih, jangan tunggu saya di rumah siapa? Aisyah. Maka Ummu Salamah juru bicara para istri Nabi datang menemui Nabi SAW. Mungkin ya dia senior dan yang lainnya. Dia datang kepada Nabi SAW. Kemudian Ummu Salamah sampaikan, ya Rasulullah, ini kumpulan istri-istri pada meminta agar kau sampaikan kepada para sahabat kalau mau kasih hadiah, jangan tunggu kamu lagi di rumah siapa? Aisyah. Tapi dimanapun berada kasihkan hadiah. Fa'arada anha, maka Nabi berpaling. Nabi tidak gubris perkataan Ummu Salamah. Ummu Salamah ulangi lagi, ya Rasulullah, sungguhnya istri-istrimu yang lain minta agar kau perintahkan kepada para sahabat kalau mau kasih hadiah, jangan tunggu Anda lagi di rumah Aisyah. Nabi SAW berpaling, tidak digubris. Diulangi lagi oleh Ummu Salamah 3 kali. Wahai Rasulullah, ini istri-istri tadi kemarin sudah ngumpul, minta agar Anda perintahkan kepada para sahabat kalau mau kasih hadiah, jangan tunggu Anda lagi di rumah Aisyah. Maka Rasulullah berkata, ya Ummu Salamah, la tu'dhini fi Aisyah, fa innahu wallahi ma nazala alayyal wahyu wa ana fi lihafi imra'atin min kunna ghairaha. Kata Rasulullah, wahai Ummu Salamah, jangan kau ganggu aku dalam urusan Aisyah. Demi Allah, tidak pernah wahyu turun kepadaku sementara saya sedang berselimutkan dengan seorang wanita pun kecuali Aisyah. Ini menunjukkan Allah memuliakan Aisyah. Bahkan Nabi sedang berselimutan dengan Aisyah, wahyu itu turun. Dan Nabi ngerti ini berarti Allah memuliakan siapa? Aisyah. Ya. Entah karena dia wanita soleh, entah karena bapaknya Abu Bakar, dan banyak sebab kita tidak tahu. Ya. Tetapi ini diantara keistimewaan Aisyah radhiyallahu taala, tidak pernah wahyu turun kepada Nabi, sedangkan dia sedang berduaan dengan wanita kecuali siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah adalah wanita yang salehah, ya. Dia hidup sama Nabi 9 tahun, hidup bersama Nabi sejak umur 9, Nabi meninggal umur beliau 18 tahun, ya.
Setelah itu beliau menjadi seorang wanita yang sangat faqih, menghafal hadis yang begitu banyak. Kalau ada permasalahan sahabat, tanya kepada Aisyah karena Aisyah berfatwa tatkala itu. Ya, beliau banyak hafal syair-syair Arab, orangnya sangat cerdas ya, radhiyallahu taala anha. Waktu beliau meninggal dunia di bulan Ramadan atau bulan Syawal, disolatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian dikuburkan di malam hari. Waktu itu yang turun ke dalam kuburan untuk membopong Aisyah adalah ponakan-ponakannya, yaitu diantaranya Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair. Ini ponakannya Aisyah, anaknya Asma binti Abi Bakar. Kemudian Muhammad bin Qasim, yaitu Al-Qasim bin Muhammad dan Abdullah bin Muhammad, ponakannya Aisyah juga, anaknya Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian Abdurrahman bin Abdullah, anaknya Abdullah juga namanya Abdurrahman. Jadi yang bopong ke dalam tanah 5 ponakannya seluruhnya, radhiyallahu taala anha. Taib, kita bahas masalah ini. Ini sudah ya? Nabi SAW bersabda, Yagzu Jayshunil Ka'bah fa idza kanu bi baida yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Perhatikan sini. Jadi yagzu artinya ini jaisun, ini nakirah. Nakirah kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya suatu pasukan. Pasukannya apa, siapa, di mana, dari mana enggak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada suatu pasukan akan menyerang Ka'bah. Akan menyerang Ka'bah. Tatkala mereka di Baida ini sahra, yaitu tanah lapang tanpa tumbuhan, tanpa pohon, padang pasir juga, ya, atau tanah terbuka, ya, disebut dengan Baida. Katanya dari Baid, yaitu orang kalau sudah masuk tanah tersebut bisa jadi meninggal karena tidak ada tumbuhan, tidak ada air, ya. Intinya tanah terbuka, yukhsafu, dibenamkan. Dari awal sampai akhir. Maksudnya semuanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Aisyah bertanya waktu itu, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim?" Kok bisa semuanya dibenamkan ya Rasul? Kok semuanya kena siksaan? Wa fihim aswakum, sementara di antara mereka ada orang-orang yang menjual di pasar, tidak niat menyerang Ka'bah. Wa man laisa minhum, di antara juga orang yang bukan dari mereka. Kok bisa semuanya? Maka Nabi SAW mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna ala niyatihim. Dibenamkan dari awal sampai akhir seluruhnya, thumma yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian dibangkitkan berdasarkan apa? Niat mereka. Thumma yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka, niat-niat masing-masing. Taib. Perhatikan ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Di sini yang jadi perhatian Nabi, ya, Nabi tidak sebutkan pasukan mana. Pokoknya ada pasukan. Entah sudah terjadi, entah akan terjadi. Yang pasukan ini niatnya ingin menyerang apa? Ka'bah. Niatnya buruk, ingin menyerang rumah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjaga Ka'bahnya. Allah menjaga Ka'bahnya, ya. Dan ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, fa idza kanu bi baida, tatkala mereka sedang berada di suatu padang pasir atau suatu
lapangan terbuka yang tidak ada pohon sama sekali. Yukhsafu bi awwalim wa akhirin. Tiba-tiba mereka dibenamkan. Di sini sebagian ulama mengatakan Allah tidak mengatakan yakhsafullahu, Allah membenamkan. Tapi Allah tidak menyebut nama Allah. Allah menyebutkan dengan kata dibenamkan. Bukan membenamkan. Nabi tidak mengatakan maka Allah membenamkan mereka. Tapi Nabi mengatakan dibenamkan. Yang membenamkan tentunya siapa? Allah. Kenapa Allah tidak perlu sebut nama Allah? Kata sebagian ulama karena ini adalah pasukan yang terhina. Tidak perlu sebut nama Allah. Pokoknya dibenamkan, selesai. Ya, kenapa? Karena dia pasukan terhina ingin menyerang rumah Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir seluruhnya dibenamkan. Namun nanti dia bangkitkan sesuai dengan niat mereka. Ini dalil bahwasanya kalau terjadi musibah, terkadang musibah tersebut menimpa seluruh orang. Yang baik pun ikut-ikutan tenggelam di situ karena berada di lokasi tersebut. Pokoknya hati-hati, jangan sampai Anda orang baik tapi sedang berada di lokasi yang tidak baik. Ya. Hati-hati kalau pas Allah lagi kasih musibah, semuanya kena. Nanti dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Di pantai orang lagi joget-joget, lagi nyanyi-nyanyi, lagi disco-disco, kita jalan-jalan ke situ. Ya, tahu-tahu gempa, tahu-tahu tsunami, ya. Pergi ke kafe-kafe, saya niatnya baik, mau dakwah. Iya, ternyata tidak dakwah, sampai itu duduk ngobrol di kafe. Tahu-tahu kepala ikut goyang-goyang, wah repot. Kalau tiba-tiba ada musibah di situ, bisa kena kita juga. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada suatu fitnah, di antaranya musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Ya, tapi orang-orang saleh juga kena. Makanya di antara hal yang bisa mencegah terjadinya musibah adalah atau azab adalah dengan berdakwah, dengan mengingatkan, dengan menyampaikan, melarang kemungkaran. Itu di antara hal yang bisa mencegah ya datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah fungsi niat sangat penting. Bisa jadi seorang terbenam ya, terkena musibah tetapi dibangkitkan dalam kondisi mulia ya. Makanya contoh ada suatu pesawat tersebut mungkin isinya ya pemabuk, pezina. Dalam situ ada mungkin orang soleh, dia ingin berziarah ke rumah orang tuanya atau ingin berdakwah, tahu-tahu pesawat tersebut meledak. Ya. Yang orang soleh pun kena. Ya. Tapi Allah akan bagi diri di atas apa? Niat yang baik. Kemarin saya waktu ada kawan dari Palu datang, saya sempat ketemu di Makassar, dia baru datang dari Palu untuk balik lagi. Dia cerita, saya ketemu dengan orang ustaz, anak-anaknya 2 hafiz dan hafizah kalau nggak salah, dan meninggal di depan dia, Dia juga sudah tenggelam, ya, dia sudah tenggelam, tapi dia berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan saya agar saya bisa menyelamatkan jasad anak saya itu bagaimana. Jadi anaknya meninggal dalam kondisi sadar, dalam kondisi sabar, ya, dalam kondisi sabar, tidak marah-marah sama Allah, dan dua-duanya hafal Quran. Ya. Jadi tidak semua orang terkena musibah sudah pasti mereka lebih buruk daripada kita, belum tentu. Bisa jadi antara mereka ada yang baik, karena kalau Allah sudah kasih kena musibah, awal sampai ujung semuanya apa? Kena. Ya kalau dia di lokasi situ ya bisa dia tenggelam seluruhnya. Tapi Allah akan bangkitkan sesuai dengan apa niat mereka. Jadi ini peringatan bagi kita juga, hati-hati ya. Ya jangan sampai kita berada di lokasi-lokasi maksiat ya. Mengerikan ya. Kadang-kadang saya pergi ke suatu tempat, aduh, musiknya terlalu ramai, saya kadang-kadang takut ya. Takut kepala goyang sendiri. Ini kalau ada musibah tiba-tiba kena di sini. Kalau kita di Madinah, Masya Allah, kita pergi ke mal-mal yang terdengar baca Al-Quran. Sambil beli barang-barang, lantunan Al-Quran kita dengarkan. Itu sering banyak di mal-mal seperti itu. Ya. Sekarang musik-musik mulai masuk di kota Madinah. Tapi pada umumnya seperti kita masih ke mal-mal, dengar lantunan Al-Quran. Di sini, di mana-mana apa? Musik. Kita kan mau makan restoran enak, musiknya luar biasa. Terkadang kita bilang, Mbak, tolong dikecilin, Mbak. Kalau bisa dimatikan, Mbak. Ya, terkadang musiknya live, nggak bisa dimatikan. Gimana? Restoran enak, musiknya apa? Live, repot juga ya. Terkadang sudah dimatikan semua, pengemis datang, jereng. Repot. Ya. Kalau dilarang, pengemisnya marah-marah ya. Saya pernah naik bis, kemudian ada pengemis ngamen ya. Saya ngantuk, pada ngantuk juga yang lain. Setelah dia ngamen, dia berdoa, semoga
Yang pura-pura tidur tidak bangun selamanya kan. Masya Allah. Kurang ajar ini mengamen. Padahal orang benar-benar ngantuk. Dia bilang, semoga yang pura-pura tidur tidak bangun selama-lamanya. Orang semua jadi sadar. Jadi seorang berusaha menghindari tempat-tempat apa? Maksiat. Kalaupun dia harus melewati tempat tersebut, jangan lama-lama. Segera kemudian apa? Pergi. Kita nggak tahu kapan musibah datang. Waliyadzubillah. Terkadang tidak kita duga-duga terlebih dahulu. Ya, ini pentingnya apa? Pentingnya niat, dan Allah akan bangkitkan seorang berdasarkan niat mereka. Mau sampai jam berapa, Ibu? Hah? Belum tanya jawab. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, qala, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyyatun. Tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Makkah, akan tapi yang tersisa adalah jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru. Ya. Kalau kalian diperintahkan untuk berjihad, maka berjihadlah, maka pergilah keluar untuk berjihad. Aisyah sudah tadi kita jelaskan ya, secara ringkas, tidak perlu kita ulangi lagi. Sekarang kita bahas hadis berikutnya. Ini sudah Ibu ya? Kata Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyatun. Fa idza stunfirtum fanfiru. Artinya, kata Nabi SAW, tidak ada lagi hijrah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah. Fathu Makkah. Akan tetapi yang tersisa adalah jihad dan niat. Niat yang baik tentunya, niat yang baik. Fa idza stunfirtum fafiru. Kalau kalian diperintahkan oleh penguasa untuk berjihad, maka berangkatlah. Taib, hadis ini perhatikan. Hijrah dalam bahasa Arab artinya meninggalkan. Hijrah artinya meninggalkan. Dahulu di zaman Nabi, hijrah itu ada dua. Hijrah ada dua di zaman Nabi, ada dua model. Yaitu hijrah dari negeri tidak aman ke negeri aman. Yang satunya hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Hijrah dari negeri tidak aman ke negeri aman, contohnya dari Mekah ke Habasyah. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Muslim, contohnya dari Mekah ke Madinah. Dan ini dilakukan sebelumnya para sahabat. Pertama waktu Madinah belum terbentuk,
belum ada kaum Ansor, mereka tidak ada tempat untuk berhijrah kecuali kemana? Ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah ini negeri Nasrani. Habasyah ini negeri apa? Nasrani. Ada raja mereka yang namanya negeri Raja Najasyi, dan dia beragama Nasrani. Tetapi Mekah ini negeri musyrikin. Nah, para sahabat ditindas di negeri kaum musyrikin, tidak bisa sholat, tidak bisa tidak bisa ini. Maka Nabi mengambil kemudaratan yang lebih ringan. Ya sudahlah, pergilah kalian berhijrah ke negeri Habasyah. Padahal berpindahnya para sahabat ke Mekah ke negeri Habasyah ini sangat susah. Kenapa? Mekah itu pusat kota, negeri Habasyah ini kampung miskin. Jadi mereka meninggalkan kehidupan yang mewah menuju kehidupan yang sangat apa? Miskin. Oleh karenanya, hobinya orang Habasyah disebutkan, mereka suka kalau dapat kulit. Orang Mekah mungkin sukanya emas perak. Mereka sukanya apa? Kulit, menunjukkan peradaban mereka tidak terlalu tinggi. Ya, tetapi para sahabat harus berpindah dari tempat yang mewah di mana kampung halaman mereka, pusat kota, karena Mekah adalah pusat perdagangan. Orang-orang datang kepada Mekah untuk melakukan perdagangan jual beli. Nah, mereka harus tinggalkan pergi ke negeri Habasyah karena apa? Karena supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu mereka di negeri Habasyah, di negeri Nasrani, tidak ada yang melarang mereka beribadah. Tidak ada yang melarang mereka untuk apa? Salat. Daripada di Mekah ada Ka'bah tapi enggak bisa salat, mending pergi ke negeri Habasyah. Dan ini terjadi dua kali. Hijrah pertama, hijrah kedua dari Mekah menuju negeri Habasyah. Setelah itu baru kemudian terjadi namanya hijrah dari Mekah menuju Madinah. Setelah kaum Ansor datang dan mereka masuk Islam, kemudian mereka pulang ke kota Madinah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau kau pindah kota Madinah, kami akan bela engkau mati-matian, sebagaimana kami bela anak kami, bela istri kami. Akhirnya Nabi dan para sahabat berhijrah menuju ke kota Madinah, dari negeri kufur menuju negeri Islam. Namanya hijrah. Dulu, jadi perhatikan di sini, sahabat meninggalkan Mekah, di sini meninggalkan Mekah, di sini juga meninggalkan Mekah. Kenapa? Karena Mekah adalah negeri kufur. Entah dari Mekah ke Habasyah atau dari Mekah ke Madinah. Pokoknya Mekah ditinggalkan. Tatkala Fatu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Hijriah terjadi namanya Fatu Makkah. Fatu Makkah itu artinya penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah. Artinya Nabi dengan 10.000 pasukan berangkat dari Madinah menyerang kota Mekah dan berhasil menguasai kota Mekah. Setelah Nabi menyerang kota Mekah, akhirnya kota Mekah dikuasai oleh orang Islam. Berarti kota Mekah bukan lagi negeri kafir. Jadi berubah menjadi negeri apa? Islam. Tatkala Fatu Makkah ya berubahlah Mekah dari negeri kafir menjadi negeri apa? Menjadi negeri Islam. Nah, kalau Mekah sudah jadi negeri Islam, maka tidak ada hijrah lagi. Ngapain ditinggalkan? Paham? Ini maksud hadis ini. Karena namanya hijrah itu meninggalkan negeri kafir menuju negeri yang aman, atau dari negeri kafir menuju negeri Islam. Nah, kalau Mekah sudah jadi negeri Islam, maka tidak perlu ditinggalkan lagi. Maka Nabi mengatakan tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Makkah. Ngapain? Karena kota Mekah sudah menjadi negara Islam. Justru orang ke Mekah, jangan meninggalkan kota Mekah. Sudah tidak ada lagi hijrah lagi. Kata Nabi SAW. Ini dalil bahwasanya kata para ulama, kota Mekah akan selama-lamanya jadi negeri Islam sampai hari kiamat. Karena kata Nabi tidak ada lagi hijrah meninggalkan kota Mekah. Karena kota Mekah akan selalu menjadi negeri apa? Islam. Paham? Tetapi kata Nabi yang tersisa masih ada jihad dan niat. Seorang bisa jadi keluar dari negerinya karena disuruh jihad. Makanya dia mengatakan fa idza stunfirtum fanfiru. Kalau kau diperintahkan oleh penguasa untuk berjihad, maka berangkatlah meninggalkan negerimu. Kita kan tadi bilang namanya hijrah itu meninggalkan. Hijrah tadi artinya apa? Meninggalkan. Jadi meskipun meninggalkan kota, ya sudah tidak lagi dalam bentuk dari Mekah menuju kota Madinah, tapi bisa jadi seorang meninggalkan negerinya dalam rangka untuk keluar karena untuk berjihad. Maka dia berhijrah meninggalkan negerinya namun karena Allah. Bisa jadi karena niat yang baik. Contohnya dia meninggalkan negerinya untuk apa? Nuntut ilmu. Itu juga seperti hijrah nilainya. Dia meninggalkan istrinya kenapa? Untuk meninggalkan negerinya kenapa? Untuk berdakwah misalnya.
untuk nuntut ilmu agama. Dia meninggalkan negerinya, misalnya ada ilmu dunia yang sangat diperlukan oleh kaum muslimin, dia ingin belajar. Nah, apa itu namanya? Yang penting niatnya beres. Jadi bisa jadi seorang meninggalkan negerinya karena niat yang baik. Contoh, sebagian sahabat meninggalkan kota Madinah. Padahal siapa yang tidak ingin tinggal di kota Madinah? Kota Madinah, kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di kota Madinah. Ya, fa ini, ya, sungguhnya aku akan menjadi apa? Syahidan au syafi'an. Aku akan menjadi pemberi saksi atau menjadi pemberi syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Ya. Namun para sahabat ternyata mereka meninggalkan kota Madinah. Negeri Islam mereka tinggalkan. Pusat turunnya wahyu mereka tinggalkan. Kenapa? Karena niatnya. Untuk apa? Berdakwah. Ya. Jadi ini dalil bahwasanya seorang berusaha memiliki niat yang baik. Kalau dia memiliki niat yang baik, dia meninggalkan kampungnya, meninggalkan negerinya dalam rangka dengan niat yang baik, maka dia dapat pahala yang besar. Karena pintu hijrah sudah ditutup. Pintu hijrah sudah ditutup. Contoh, seorang bisa jadi, ya, dia tinggalkan suatu kampung, kenapa? Karena di situ dia nggak bisa belajar. Dia tinggalkan suatu kampung, kenapa? Karena di situ dia takut terpengaruh dengan kerusakan orang-orang di situ, kerusakan moral. Maka dia tinggalkan. Apa? Dia termasuk dalam hadis ini. Yang terisa jihad keluar dari negeri untuk membela agama Allah, atau niat yang baik keluar dari suatu negeri dalam rangka niat yang baik. Ini dalil menunjukkan tentang pentingnya niat. Baik. Pertanyaan ibu-ibu, ya. Atau enggak usah lah, ibu-ibu yang tanya lah, ya. Sampai sini aja ya. Ya, nanti kesiangan ya. Ibu yang bertanya saya persilakan, kita masih ada waktu 20 menit. Silakan ibu-ibu, langsung boleh ya, lewat kertas juga boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, misalnya suami berniat hijrah ke negeri kafir, tapi untuk mencari nafkah hidup dia harus terus bagian dari ini ya. Niat yang baik. Iya. Masalah kita sebenarnya di Indonesia ini nyaman ya. Kita beribadah mudah, berdakwah mudah, mau ceramah di mana-mana juga mudah. Ya kadang-kadang ada yang ngusir, ada tapi jarang ya. Rata-rata apa? Lancar ya, alhamdulillah. Ya, berbeda dengan sebagian negeri-negeri lain. Ya. Saya sering cerita, saya punya kawan-kawan yang doktor S3 tapi dia nggak bisa berdakwah, dilarang. Di negerinya pulang nggak bisa ngapa-ngapain. Ilmu yang dia pelajari sampai 15 tahun dia tidak bisa dia kembangkan. Mau ngisi pengajian di mana? Di masjid dilarang, harus minta ini. Kalaupun dia pun ngisi pengajian diberi aturan, tidak boleh ngomong ini, tidak boleh ngomong ini, tidak boleh ngomong ini. Ya, Indonesia ini aman. Ya, mau apa-apa saja mudah. Ya, karena tanah kita tanah yang subur. Ya, semuanya mudah untuk tumbuh. Maksiat juga mudah tumbuh. Dakwah juga mudah apa untuk tumbuh ya. Dan rata-rata orangnya mudah menerima ya. Rata-rata mudah menerima, dakwah mudah diterima, maksiat juga kadang-kadang mudah diterima. Jadi kemudian ngapain kita pergi ke negeri kafir? Tidaklah kita ke negeri kafir kecuali dengan 3 syarat. Saya ulangi, ada 3 syaratnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Seorang boleh ke negeri kafir dengan 3 syarat ya. Ibu dengar baik-baik ya. Yang pertama, dia harus punya ilmu, apalagi untuk tinggal di sana. Dia harus punya ilmu untuk membantah syubhat-syubhat yang ada. Karena dia di sana dia akan berinteraksi dengan orang kafir. Terkadang orang kafir itu memberikan syubhat-syubhat, maka dia harus punya ilmu untuk membantah syubhat-syubhat tersebut. Yang kedua, dia punya cukup iman untuk menjaga dia agar tidak terjerumus dalam syahwat. Ke sana fitnah syahwat juga kencang, ya. Ya, banyak yang terbuka, banyak yang terlihat, bebas ya. Sehingga fitnah syahwat juga bisa sangat kencang. Yang ketiga, memang dia punya kebutuhan yang mendesak. Dia punya kebutuhan yang mendesak ya. Kalau tidak terpenuhi 3 persyaratan tersebut, maka jangan dia ke negeri kafir. Banyak orang-orang yang dari negeri Islam kemudian dikirim ke negeri-negeri kafir belajar sana, pulang pasti punya pemikiran liberal. Pasti punya pemikiran apa? Liberal. Ya.
Dan itu menunjukkan dia tidak punya kemampuan untuk menghadapi syubhat-syubhat di sana. Akhirnya dia terbawa. Dan pulang-pulang punya pemikiran apa? Liberal. Dan itu banyak kejadian. Banyak kejadian. Sebagian orang juga ke sana pulang-pulang rusak. Ya. Sudah tidak cinta lagi pada istrinya, tidak lagi sayang kepada anaknya. Ya. Sudah kecantol orang bule. Ya. Di Indonesia bulenya bule potan. Ya. Akhirnya berubah, cara pandang dia berubah, rasa cintanya berubah, macam-macam. Berarti dia tidak bisa melawan syahwatnya. Ya. Seperti itu. Dan saya tahu sebagian kawan-kawan tinggal di sana. Saya berapa kali ngisi pengajian di tempat-tempat seperti itu. Waktu ngisi pengajian keluarga, kumpul anak-anak anak-anak mereka yang tinggal di sana, modelnya macam-macam. Yang enggak puasa juga biasa aja, yang enggak pakai jilbab banyak. Kenapa? Karena temannya enggak ada yang pakai jilbab. Jadi kehidupan sana mempengaruhi dia. Ya. Jadi biasa sampai saya ketemu orang Indonesia, anaknya datang, kemudian tadi rambutnya dicukur sini, kemudian tinggal sedikit di sini ada pohon kormanya. Ya. Saya bilang ini model dari mana? Tapi dia cuek-cuek aja dan dia tidak puasa, santai aja. Tidak puasa padahal bulan Ramadan. Ya. Sampai saya punya kawan lagi cerita waktu saya ke Eropa juga, Ustadz ini paling besar masalah saya kenapa? Anak saya itu dia satu-satunya yang belum berzina. Semua temannya sudah berzina dan diejek tidak berzina. Dia tidak tahu seks, tidak tahu ini, tidak tahu ini. Cerita sama bapaknya, mereka terbuka. Ini repot Ustaz, gimana anak saya ini? Repot. Taruh di kubangan ya kena kubangan, taruh di sampah ya terpengaruh dengan apa? Sampah. Jadi kalau bisa kita tidak tinggal di negeri kafir karena pengaruhnya luar biasa, itu lebih baik. Ya. Tapi kalaupun harus tinggal di sana karena ada kemaslahatan yang besar, maka benar-benar harus jaga diri. Harus jaga diri, harus ikut pengajian karena di sana ada pengajian. Pengajian. Bahkan sebagian orang justru kenal manhaj salaf di luar negeri. Ada yang kenal manhaj salaf di Amerika, ada yang kenal manhaj salaf di Inggris ya. Di sini dulu musuh-musuhi, sampai sana malah kenal manhaj salaf ya. Makanya kalau ada yang harus ke sana maka sangat berbahaya kecuali benar-benar dibekali dengan bekal yang baik ya. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, ana bariun mimman yuqimu baina adhuril musyrikin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aku berlepas diri dari orang yang tinggal di tengah-tengah orang kafir. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia bakalan apa? Mudah terpengaruh. Akidahnya terpengaruh, gaya hidupnya terpengaruh. Ya, kita saja disuruh untuk tidak tasyabbuh supaya apa? Supaya tidak terpengaruh. Justru kita bukan tidak tasyabbuh lagi, kita tenggelam dalam mereka. Karena kalau tidak punya dalil yang kuat, tidak punya situasi yang mendesak, maka sebaiknya tidak usah. Paling tidak kita harus sampai di sana berbekal agama yang benar, cari pengajian yang benar, cari teman yang benar. Karena ada di sana orang yang baik. Tapi kalau dia di sana ternyata dia tidak terpengaruh dan dia bisa menjaga dirinya, maka tidak mengapa. Justru mungkin dia bisa kembangkan dakwah sebagaimana perkataan Al-Mawardi. Kalau seorang ternyata tinggal di negeri kafir, ternyata dia tidak terpengaruh, bahkan dia bisa mempengaruhi, maka bisa jadi dianjurkan. Maka bisa dianjurkan sebagaimana sebagian kawan-kawan kita yang tinggal di negara kafir untuk berdakwah, enggak ada masalah. Dengan semakin banyak kaum muslimin semakin berkembang dakwah di sana ya. Saya selalu ceritakan bagaimana di suatu negeri di negara kafir ya. Berapa belas tahun yang lalu orang-orang kalau mau ke masjid ya di salat Jumat maka dihitung sama polisinya. 1 2 3. Kalau sudah 300 tidak boleh lagi ke masjid. Sekarang di tempat yang sama kalau sholat Jumat itu jalan ditutup sama orang Islam. Saking banyaknya orang Islam yang orang-orang sudah masuk apa? Islam. Di sebagian negeri setiap gereja dijual pasti yang beli orang Islam. Sampai pemerintahnya mengeluarkan peraturan tidak boleh jual gereja lagi. Karena memalukan. Ya karena sebagian pendeta sudah capek-capek goyang apa? Tung enggak ada yang datang. Ya mending dijual aja gerejanya. Dijual yang beli orang Islam. Ya. Jadi kembali saya tidak mengatakan haram secara mutlak di negeri kafir, tapi lihat kondisi. Jika seorang berbekal ilmu agama yang baik, bisa memilih-milih teman yang baik dan bisa ikut pengajian dan dia ada keperluan untuk belajar di sana karena ilmu tersebut tidak di tanah air misalnya, maka tidak mengapa ya, tapi dengan kewaspadaan yang tinggi ya, kewaspadaan yang tinggi. Tapi kalau ternyata dia imannya lemah, mudah terbawa arus, wah bahaya akhirnya sana rusak akhlaknya gara-gara salah pergaulan. Allah alam bisawab. Jadi suaminya tadi mau ke luar negeri, suruh ngaji yang baik ya. Ngaji yang baik. Kalau bisa ibu ikut sana. Karena saingannya bule-bule di sana, Bu.
Tapi ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dapat terima undangan, terusnya di undangan itu ada dangdutan gitu, kita termasuk gimana Ustaz? Termasuk ikut joget, enggak? Apa dosanya kita dengerin gitu ya? Lah iyalah, kalau kita ikut dengar tuh ikut goyang-goyang kepala gimana? Ya ada hal yang kita tidak bisa menghindar, ada. Musik itu di tanah air kita termasuk apa namanya, orang bilang ma ta'umu bihil balwa, yaitu balia atau musibah yang di mana-mana. Ya. Kita mau naik pesawat ada musiknya tidak? Musik ini darurat. Kalau kita nggak naik pesawat gimana? Naik pesawat pasti ada musiknya. Ya. Terkadang kita nggak terasa kita ikut goyang. Saya pernah di pesawat sama istri. Saya sambil setengah tidur, tahu-tahu tangan saya goyang-goyang gini. Saya nggak sadar. Tahu-tahu tangan saya ikut apa? Ikut goyang-goyang. Kalau kepalanya goyang lebih parah lagi. Ya. Sekarang kita mau ke restoran yang mau di mana restoran? Sampai ke situ, kemudian kita makan, mereka putar lagu-lagu. Kalau lagu-lagu baru saya masih tidak terpengaruh, tapi lagu-lagu lama. Pulangkan saja aku pada ibumu atau mbahmu. Jadi ingat semuanya, bayangkan itu yang sudah kita lupakan, disentil satu nada, ingat dari awal sampai akhir. Al-Quran mau kita ingat-ingat, gak ingat-ingat. Lagu yang sudah kita lupakan mungkin puluhan tahun lalu, jadi teringat dengan mudah ya. Tapi kalau kita bisa memilih, maka kita pilih. Kalau nggak ada pilihan ya sudah, mau diapain lagi? Contoh, situ ada undangan, kita tahu begitu ada dangdutan live, yang nggak usah datang. Takut kita ikut dosa di situ, kecuali datang untuk mengingkari. Kecuali datang, astagfirullah. Nah, datang aja kalau begitu, biar orangnya sadar. Sebisa mungkin kita menghindari. Saya katakan di antara hijrah adalah hijrah meninggalkan teman-teman yang bisa mengembalikan kita kepada keburukan. Kalau teman-teman itu meskipun teman baik, teman lama, tapi membuat kita kembali kepada kemaksiatan, tinggalkan teman-teman tersebut. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan lebih baik. Allah akan gantikan teman-teman yang lebih baik, yang lebih membahagiakan kita. Antum anti kira bahwasanya dengan teman-teman seperti itu anti akan bahagia. Justru anti bertemu dengan teman-teman soleha, situlah ada kebahagiaan. Riyadhus Shalihin mengingatkan kita kepada hari akhirat. Itu yang dibutuhkan oleh jiwa. Taib, ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana sih caranya agar jiwa kita tuh, hati kita tuh tenang? Soalnya akhir-akhir ini saya tuh merasa ada kecemasan gitu. Kayak misalkan karena teman ada sesuatu sakit apa gitu, jadi saya jadi cemas. Contohnya gimana? Teman sakit apa? Misalkan sakit kanker gitu, jadi saya jadi Takut kena kanker juga? jadi parno gitu, terus Oh, iya. karena anak-anak masih kecil, jadi nanti gimana gitu. Biar hati tenang aja gitu. Hati tenang, kita dengan takdir. Kita gelisah nggak gelisah, apa yang Allah takdirkan akan terjadi. Percuma kita gelisah gitu, hanya menyisakan diri, ternyata tidak kanker. Ya. Sudah gelisah-gelisah kena kanker juga lebih. Ya. Jadi serahkan kepada Allah, enggak lah. Kalau Allah mentakdirkan saya yang penting baik, insya Allah nggak ada masalah. Jadi kalau saya buruk ditakdirkan kena kanker itu jadi masalah. Jadi kapan kita